Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada di samping Pul Damri Kemayoran. Bertemu lagi dengan pengobatan alternatif Alfukon. Nah, ini punya ciri khas. Pertama, tanpa pakai obat ataupun ramuan. Yang kedua, punya ciri khas setelah diobatin langsung akan ditanyakan hasilnya setelah diobatin. Yang saya perlukan kejujuran, keterbukaan, keterus terangan. Karena nggak ada bukti fakta tanpa ada bukti nyata dan tidak ada bukti tertulis. Buktinya siapa? Pasien sendirilah akan bisa mengomentarinya. Kalau di tubuh kita ini tidak merasa ada ganjalan, tidak punya keluhan, dan tidak merasakan rasa sakit di tubuh kita, ngapain berobat? Penyakit yang berbeda-beda, rasain sakit yang berbeda-beda, punya ciri-ciri yang berbeda pula. Nggak perlu konsultasi dokter, karena dokter sudah menjelaskan di Google. Ya. Yang ketiga, jika pasien setelah saya obatin tidak ada perubahan yang lebih baik atau sembuh tanpa dipungut biaya ataupun gratis, tapi dengan konsekuensi. Penyakit yang berbeda-beda, syarat biaya pun berbeda pula. Bagi orang-orang yang dapat kebijakan, toleransi dari saya, golongan menengah, tidak mungkin etis, tidak mungkin iri sama orang-orang yang dapat kebijakan dari saya. Ini akan saya tanyakan sama pasiennya. Ya. Keluhannya apa sih? Akan saya fokuskan, akan saya utamakan dan saya prioritaskan. Keluhan yang lain nggak usah ngomong. Nanti saya cek, saya kontrol, sekali saya obatin, saya sampaikan ke pasien. Benar apa? Enggak sih omongan saya apa cukup ditelan doang. Insya Allah Allah memberi tanda-tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Kalau pasien sudah berobat kemanapun, tidak mungkin akan ditanyakan hasilnya setelah diobatin. Banyak sekali pengobatan alternatif dengan menggunakan metode yang sama. Pijet, tonton saraf banyak sekali. Banyak yang trauma, jerah kapok. Bukannya lebih baik, semakin parah nggak bisa jalan. Kalau sudah melihat metode saya, pasti pasien dalam hatinya mengatakan, ah ngapain sih berobat dengan metode yang sama, yang pernah saya alami, kapok, jerah. Tapi setelah konsultasi, baru paham dan memahami, insya Allah baru muncullah keberanian. Saya muncul ini mengklarifikasi bagi orang yang kapok, yang jerah. Muncullah keberanian. Banyak sekali yang menggunakan metode yang salah. Pijet atau saraf, semua orang bisa melakukan, tapi nggak semudah itu. Nih, ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rohmat Arifin. Simpan nomor WA saya 085697315329. Nih, saya tanyakan langsung sama pasiennya. Monggo Pak, ya. Terangkan, jelaskan keluarnya apa Pak? Leher sakitnya. Lehernya sakit? Iya. Pundak juga ya? Sudah berapa lama Pak ya? Sudah lama saya. Setahun, 2 tahun, 5 tahun? Ya enggak, setahun lah. Setahun ya? Sudah berobat kemana Pak? Sering mijit doang. Oh, ya. Ke dokter belum pernah? Dokter pernah disuntik. Oh, disuntik ya? Kasih obat belum pernah? Minum obat? Belum. Kalau pasien sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun minum obat, tidak ada hasil, pastinya bosan dengan obat. Ini resikonya fatal, mata, pendengaran, sama ginjal. Ini insya Allah, pasien sudah berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Pegangan saya pertama, ini bisa merapel tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, insya Allah. Dengan spontan seketika. Ya Pak ya? Siap dengan metodenya ya Pak ya? Siap. Istighfarnya kusuk, Ya. supaya mengurangi rasa sakit. Yang kedua, supaya Allah memberi kejodohannya Pak ya? Siap. Nah, ini anaknya yang cantik. Siapa namanya Dik? Rina. Rina, rambutnya ikel, cantik nih. Anak pertama Pak? 3 anak. Anak 3. Oh, ini nomor berapa nih? Ini yang bontot. Oh, yang bontot. Yang paling gede Pak? Paling gede udah sekolah SMA. Masya Allah, awet muda Bapak ya. Dia awet muda juga ya. Masya Allah. Nih Allah mempertemukan ini, insya Allah menjadi kejodohannya dengan spontan seketika. Nanti baru saya kasih kunciannya, cara merawatnya, cara menjaganya. Ya Pak ya? Siap. Kembali baca Al-Fatihah bersama-sama Bapak dalam hati Pak ya.
Pak ya. Cipannya busuk, siap. Nah, cipannya ini. Paling lama 2 detik Pak. Ini habis 1 detik. Tambah dikit Pak. Tambah dikit. 1 detik. 1 detik. 1 detik. 1 detik. 1 detik. 1 detik Pak. 1 detik Pak. 1 detik. 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 1 detik Pak. 1 detik. 1 detik. 1 detik. 1 detik. 1 detik. 1 detik. Berapa ya nggak bisa ya? Busuk ya. Cipannya supaya busuk. Jangan masak. Siap. Lemas. Siap. Siap.
Halte, marap. Halte, siap. Harapan halte. Siap, halte. Halte. Halte, Pak. Alhamdulillah. Ambil napas. Sudah sebentar. Ini baru satu kaki saya pegang. Ini saya masih ngukur kemampuannya Bapak. Ini saya tambahin lagi lebih mantap lagi. Tapi nggak bisa memaksa saya untuk level nurun saya. Karena ada kadarnya, ada penyakitnya, dan tergantung kemampuan pasien. Sebelum saya lanjutkan kaki yang sebelah kanan, dan sebelum saya utarakan keluhan yang lain yang tidak diungkapkan, ini akan saya tanyakan langsung sama pasien. Ikutin terus di YouTube saya dengan channel Roman Arifin. Bukti fakta nyata tanpa editan, tanpa rekayasa. Sebelum saya obatin, setelah saya obatin, nah ini saya tanyakan hasilnya pasien. Ini langsung pasiennya yang akan mengomentarinya. Tadi sama sekarang Bapak bisa merasakan hasil perbedaannya apa tidak sih Pak? Gimana Pak? Beda, beda. Nah, agak keras lagi Pak. Beda. Gimana rasa bersyukurnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bukti fakta pasien telah mensyukurinya, mengucapkan Alhamdulillah. Ini keluhannya yang pertama, ini Bapak kolesterol Pak. Ciri-cirinya apa? Mudah masuk angin. Kalau sudah parah nih leher sakit. Kalau sudah parah dipacu dengan salah pola makan, akhirnya ingat, jantung koroner. 4 penyakit yang dicek ke dokter menjadikan malapetaka, menjadikan semua nama-nama jenis penyakit yang susah disebutkan secara medis, yang ratusan nama. Kenapa? Faktor penyakit. Coba ya, rematik asam urat 2 penyakit, ciri-ciri sama tapi resiko berbeda. Rematik pengapuran, asam urat levelnya kristal urat, batu ginjal, gagal ginjal. Saya sebutan baal linu tulangnya lebel. Yang ketiga, ini Bapak punya kadar gula tinggi, ada kadarnya tingkatannya, bukan berarti diabetes. Tapi kalau udah parah, dokter baru memvonis diabetes. Cirinya apa? Orang kadar gula tinggi, mudah ngantuk, lemes, lesu, nggak bergairah, loyo, ada kadarnya. Yang keempat, Bapak punya riwayat darah tinggi. Loh kok tahu? Nah, ciri-cirinya darah tinggi, gampang emosi. Emosi ada 2, emosi yang diungkapkan karena karakter orang, tipe orang banyak ngomong, ngoceh terus, dan emosi yang terpendam karena karakter orang, tipe orang pendiam, nggak mau banyak ngomong. Diam, mojok, bukan baik sabar karena di sini masih menyimpan kesel, jengkel, dongkol, gampang sensitif. Secara tertulis, darah tinggi itu nggak bisa hilang seumur hidup. Tapi secara rohani, darah itu bisa normal. Bagaimana caranya? Bagaimana kuncinya? Ini pertanyaan besar, banyak orang yang tahu. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau Muslim, kalau Allah, jadi nggak mudah tinggal lagi yang kesel, jengkel, dongkol, gampang sensitif. Makanya orang stroke-nya parah, semakin keras hatinya, susah diatur, maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Secara riwayat ini tidak ada orang stroke yang sembuh, karena melawan emosi diri sendiri susah, sulit. Ini satu tegang, gimana mau menyembuhkan? Berapa pun hartanya kan habis ludes. Ya Pak ya? Banyak emosi ya. Dokter minum obat apapun bentuknya tidak bisa menurunkan darah tinggi. Ingat, darah tinggi itu aman jika tidak sakit kepala atau pusing. Ini Bapak ini sering terjadi. Benar nggak Pak? Nah, kalau udah ngaku pusing kepala. Benar nggak Pak? Iya. Dokter memberi obat darah tinggi tujuannya tidak punya supaya nggak sakit kepala atau pusing. Bukan untuk menurunkan. Orang nggak ngerti. Saya minum darah tinggi dan saya turun. Bukan. Cek ke dokter, normal. Saat ini, kondisi saat ini lagi tidak sakit kepala atau pusing, makanya normal. Paham Pak? Kalau pusing, tensinya pasti tinggi. Ya, ingat Pak ya, mulai besok Bapak harus lari nih. Nah, ini masalah tingkatan lebih tinggi lagi. Ya, ini apalah kalau untuk vitalitas, kepercayaan pria, ini apalah arti besar suatu barang ini nggak ada artinya. Ini namanya nafsu orangnya aja. Penyakit pria ada 3,
ejakulasi dini, lemah syahwat, impoten. Ingat, kalau sudah berubah kemanapun, Allah belum beri jodohnya, Anda pun sudah merasakan hasilnya. Kalau belum terbukti, segera buktikan di pengobatan alternatif Arif Furqon yang langsung saya tanganin oleh Bapak Rahmat Arifin. Ya, ini maaf nih, Bapak masih muda, anak masih kecil ya. Bapak ngomong saya tahu ya. Ini saya buka kunci-kuncinya Pak. Orang tahu sarapannya, tapi nggak semudah itu untuk ngobatin. Karena di website saya ada di Samsat, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Yang punya kendaraan partinya ke Samsat. Mau di mana lagi kalau nggak ke Samsat? Di Samsat lah saya berpengalaman menangani semua penyakit salah pilih dan menangani semua kalangan dari manapun. Ya, jangan lupa subscribe saya dan channel Rahmat Arifin. Akhirnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.